warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Zakiah, CGP Angkatan 11, Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan wawancara untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara kepada kepala sekolah di sekolah saya, yaitu beliau Ibu Bekti Pratiwi, SPD. Berikut videonya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak Safia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, Mbak. Panjenengan bagaimana, Mbak Safia? Alhamdulillah sehat juga. Ibu, terima kasih sekali nggih atas waktunya, atas kesempatannya. Untuk kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Ibu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nanti ada 8 pertanyaan nggih, Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini saya mengidentifikasinya dengan cara mencari fakta atau mengumpulkan fakta-fakta dari apa yang terjadi. Bisa saya lakukan sendiri ataupun saya berkolaborasi dengan seluruh rekan guru yang ada di satuan pendidikan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama tentunya saya mencari fakta dari apa yang terjadi. Saya melibatkan rekan-rekan guru untuk mencari fakta yang terjadi tersebut. Kemudian yang kedua, selain melibatkan semua pihak, saya juga membuat daftar pro dan kontra dari kasus atau kejadian tersebut. Setelah itu saya juga memikirkan dampak panjang dari apa yang nanti saya putuskan terhadap kejadian tersebut. Nah, yang ketiga, yang terakhir tadi itu memberikan solusi yang kiranya terbaik dan tidak merugikan siapapun. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Pertama tentunya mengidentifikasi keputusan yang perlu diambil, kemudian mengumpulkan informasi. Selanjutnya saya mencari alternatif atau solusi dari kejadian tersebut. Dan yang terakhir, setelah itu saya juga harus meninjau kembali keputusan apa yang sudah saya ambil, apakah berdampak pada seluruh satuan pendidikan tersebut. Kemudian hal-hal apa Ibu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, konsistennya saya terhadap hal tersebut atau terhadap keputusan tersebut. Apakah itu berlaku hanya pada kasus tersebut saja atau berlaku juga untuk seluruh satuan pendidikan, seluruh warga satuan pendidikan saya. Kemudian sering terjadi unsur subjektivitas yang tinggi, tidak kita pungkiri bahwa setiap mengambil keputusan pasti ada unsur subjektivitasnya. Kemudian yang paling menjadikan khawatir saya adalah jika hal itu terjadi nantinya pada diri saya sendiri, begitu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menjadi tantangan Ibu? Yang menjadi tantangan yang saya takutkan, yang terbenak di pikiran saya, hal tersebut nantinya akan terjadi pada saya. Bagaimana saya bisa bersikap adil? Kemudian tadi lagi tentang unsur subjektivitas, itu menjadi tantangan yang tinggi yang membuat saya harus bersikap adil dalam hal ini. Dinilai rasa. Kemudian pertanyaan yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu
dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Nggih. Apakah ibu langsung menyelesaikannya di tempat saat itu juga atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang ibu jalankan? Iya, terima kasih. Ketika ada dilema etika itu, saya tidak punya waktu khusus atau tidak terprogram ya. Ketika ada dilema langsung saya selesaikan saat itu. Kenapa harus diselesaikan saat itu? Karena ketika kita akan menunda menyelesaikan itu, maka dikhawatirkan dan sangat mungkin terjadi akan menimbulkan kasus-kasus baru dampak dari kasus yang awal jika tidak langsung diselesaikan. Gitu saja. Kemudian adakah seseorang ibu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang pertama tentunya sikap kewibawaan dan konsisten dari seorang pemimpin. Kemudian saya juga meminta bantuan rekan-rekan yang sudah terlihat memiliki sifat dewasa dalam mengambil keputusan. Gitu saya. Jadi melibatkan rekan ibu di sekolah. Betul. Jadi diskusi terlebih dahulu dengan Kemudian yang terakhir ibu, dari semua hal yang telah ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Saya sering merasa khawatir ya bahwa keputusan itu tidak adil bagi yang mendapatkannya ya. Saya khawatirnya keputusan yang saya ambil itu tidak adil dan ada rasa kecemasan. Ada beberapa pihak yang dikecewakan oleh saya, begitu saya. Terima kasih Bu Bekti atas waktunya. Untuk kegiatan wawancaranya saya cukupkan. Apabila saya dari awal sampai akhir ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Satya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Zakia, CGP Angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Dalam kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan wawancara kepada kepala sekolah tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada video kali ini saya akan melaksanakan wawancara dengan Ibu Agus Wiji Utami. Beliau menjabat sebagai kepala sekolah SD Negeri Jowo. Berikut videonya. Selamat siang Bu Agus. Selamat siang Bu Satya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan di sela-sela kesibukan Ibu. Sama-sama. Dalam kesempatan kali ini saya ingin melakukan wawancara kepada Ibu tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nanti ada 8 pertanyaan yang akan saya ajukan. Banyak ya. Ibu langsung saja ya. Baik. Terkait itu yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, kalau selama ini saya melihat permasalahannya dulu nih. Kalau sejauh ini yang saya tahu, kalau rujukan moral itu kan dimana kasusnya itu mengandung unsur salah dan benar. Jadi salah, kasus, benar, itu rujukan moral. Sedangkan untuk dilema etika berarti nanti permasalahannya itu adalah benar lawan benar. Jadi sebenarnya menurut saya benar, mungkin ya menurut lagi juga benar, tapi melihat perspektifnya, tapi tetap itu bisa dikatakan benar gitu. Kalau yang rujukan moral, misalkan yang berkaitan dengan hukum itu kan sudah jelas salah, berarti kan benar versus salah gitu sih. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, selama ini misalkan ada kasus di SD Negeri Jowo ya. Kalau saya kembali ke tadi ini, kalau tadi dua kasus yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ya. Kalau yang sama-sama benar, tentu saya mengidentifikasinya kan sebagai dilema etika.
Berarti ya kita melihat nanti menggunakan nilai mana versus mana gitu. Tinggal dilihat permasalahannya saja sih. Karena kan ada beberapa paradigma yang digunakan di situ. Tinggal nanti kita cermati saja, telaah saja. Tentunya kalau kita sudah mengetahui ini sudah termasuk dilema etika, benar versus benar, seperti kalau dalam diri saya sendiri untuk mengambil keputusan kayak mengurangi rasa baper ataupun bersalah. Tenang saja, ini benar kok. Terkadang kan kita kalau mengambil keputusan dan kita belum tahu nih benar versus benar kan mungkin ada rasa merasa tidak enak, makanya saya ini salah gitu kan. Tapi kalau kita udah tahu dasarnya kan nggak apa-apa, ini kok benar kok gitu kan. Cuma kita menggunakan paradigmanya yang mana. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan? Oke. Kalau saya sudah pernah membaca teorinya, itu kan ada 9 langkah pengambilan keputusan ya. Yang pertama apa? Nah, itu kan seperti mencari faktanya dulu, mencari fakta. Kemudian dan lainnya sampai nanti ada ujinya ya, uji publik dan uji lain-lainnya sampai nanti mengambil keputusan atau mungkin nanti ada opsi trilema dan juga nanti ada refleksi dari pengambilan keputusan. Itu kan secara teorinya seperti itu. Tapi pada kenyataannya sepertinya saya sering kali mengambil tidak 9 langkah gitu. Dan ini juga tergantung urgensi dari permasalahannya ya. Terkadang dalam keseharian kita kan ada pengambilan keputusan yang memang harus cepat begitu ya saat itu. Nah itu ya saya ambil keputusan sendiri tanpa harus mempertimbangkan atau mungkin tidak ada opsi trilema dengan meminta teman-teman ya. Misalnya ada salah saja ke sekolah ya, Bu ini mau menawarkan ini sementara sedang jam pelajaran mengajar. Ya lalu saya katakan dulu mas, gitu kan, langsung saya ambil keputusan saat itu. Tapi kalau memang ada permasalahan yang kayaknya menyangkut hajat hidup orang banyak atau warga sekolah ini dan itu urgent, ya setidaknya mengambil keputusannya mempertimbangkan pendapat teman juga. Jadi mencari fakta-faktanya bagaimana. Ujinya itu lebih kalau yang terkait dengan sekolah juga biasanya uji publik ya. Ini paling murid gimana gitu kan, masyarakat gimana pendapatnya gitu. Dan juga nanti kalau saya nanti berdiskusi dengan teman bisa jadi nanti akan ada opsi trilema di situ yang mungkin aduh kayaknya saya udah mentok nggak ada ide mengambil keputusan bagaimana, tapi ketika sharing dengan teman akan bisa keputusan yang bisa diambil gitu. Yang kalau saya katakan sih bisa ya meminimalisir resiko dari yang kita ambil keputusannya gitu. Atau ya win-win solution lah yang terbaik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif ya, kalau pengambilan keputusan yang efektif itu kan melihat dari nilai kebajikannya yang bertentangan ya, walaupun benar juga bertentangan ya, kan individu bahkan kelompok gitu. Kalau misalkan efektifnya, kalau menurut saya ya berdasarkan itu, dan nanti kan ada pengambilan keputusannya berdasarkan apa ya, nanti ada yang berdasarkan hasil misalkan ya itu sih. Jadi efektif itu ya berdasarkan kembali paradigmanya yang digunakan itu apa gitu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu kalau saya sendiri kembali tadi kayak kebaperan dari diri saya sendiri ya. Tantangannya kayak merasa nggak enak padahal nggak apa-apa gitu, padahal nggak apa-apa kalau misalnya mengambil keputusan ini nggak apa-apa kok gitu kan kita udah ada dasarnya. Tapi kadang tantangannya bagaimana kayak mengelola emosi saya sendiri ataupun mengelola perasaan saya sendiri terkait dengan tadi gimana pendapat teman-teman lainnya. Padahal teman-teman lainnya pengambilan keputusan itu is oke nggak apa-apa ya nggak apa-apa, tapi kadang masih kepikiran aja sih itu tantangannya. Kemudian Ibu, adakah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika atau mungkin langsung diselesaikan di tempat saat itu juga atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau permasalahan menyelesaikan di jadwal kayaknya kalau di jadwal berarti sudah tahu ada masalah ya. Kalau seringkali sih tidak ada jadwal untuk penyelesaian seperti itu. Kalau kecuali memang masalahnya udah berlarut-larut tapi belum terselesaikan ya dijadwalkan untuk
berdiskusi bersama saja gitu. Jadi Ini tidak ada jadwalnya Bu, ya, tidak jadwal sih. dikhususkan. Tidak ada. Jadi ketika ada permasalahan ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Oke, saya selaku pemimpin di SD Negeri Jowo, selaku kepala sekolah terkadang ada permasalahan yang kayaknya saya juga butuh tokoh idola itu uji apa ya. Nah itu kan ada uji panutan gitu. Kalau saya sendiri ya saya ke pengawas. Kalau misalnya ada permasalahan saya sudah menyampaikan ke teman tapi kayaknya kok belum muncul opsi dilema begitu, saya cenderungnya ke pengawas begitu. Dari tadi Ibu sudah menyampaikan Ibu dari awal sampai ini. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan di rumah Ibu? Oke, yang bisa saya petik bahwa sejatinya pengambilan keputusan itu selalu tidak akan memuaskan seluruhnya gitu. Jadi pengambilan keputusan yang paling baik pun itu juga memungkinkan untuk membuat kecewa gitulah. Tidak bisa suatu keputusan itu untuk memuaskan seluruhnya gitu sih. Jadi kalau pelajarannya ya tidak usah berusaha untuk memuaskan seluruhnya, tapi berusaha untuk ya terbaiknya gitu sih. Walaupun terbaik itu belum tentu memuaskan ya ibaratnya gitu sih. Ya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi Ibu terima kasih ya waktunya, kesempatannya. Saya mohon maaf kalau dari awal sampai akhir ada kekurangan ataupun kesalahan. Oke, selamat.